Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar semua hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sehat bersama mama, papa, orang tua dan keluarga di rumah. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga dan memberkati semua anak-anak bersama keluarga di rumah. Kita patut bersyukur ya, Enci, Selfie ya. Ya, Karena Tuhan begitu baik bagi Amin. kehidupan kita ya Inci. Ya jadi Enci mau menyapa buat adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah online. Selamat bergabung. Semoga di minggu-minggu yang akan datang adik-adik juga akan tetap mengikuti ibadah online seperti saat ini ya Enci Lydia ya. Iya benar Enci Selfie. Iya. Tapi sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu ini, kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, Enci berharap semua anak-anak di rumah duduk yang manis, lipat tangan. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang begitu indah di dalam hidup anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama orang tua dan keluarga yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berterik. Shalom, shalom,
Firman Tuhan berkata di dalam Perjanjian Baru Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, semua anak-anak di rumah, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terdapat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Dan janganlah melupakan segala kebaikan. Aku anak Indonesia, cinta Tuhan Yesus, cinta sesama, cinta bangsa dan negara Indonesia. Shalom. Goyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Ya, semua anak-anak yang ada di rumah,
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Selvi. Enci, apa judul cerita kita hari ini? Ya, judul cerita kita hari ini adalah Tuhan Gembala yang baik. Iya, Tuhan itu baik ya, Tuhan Gembala yang baik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bersama-sama, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan oleh kasih-Mu yang begitu indah. Dalam ibadah kami saat ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak yang ada di rumah, mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh mengerti dan dapat memahami tentang cerita firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Enci Selvi akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Enci minta semuanya tidak ada lagi yang berjalan-jalan ya, walaupun cuma di rumah, tetapi adik-adik harus fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya adik-adik, cerita Enci pada pagi hari ini menceritakan tentang seorang gembala. Apa itu gembala? Gembala itu adalah orang yang menjaga kawanan domba. Biasanya kalau adik-adik dengar itu Pak Gembala. Pernah lihat? Adik-adik pernah lihat Pak Gembala? Ya, kalau mungkin di perkotaan tidak ada Pak Gembala ya. Kalau adik-adik pulang kampung, biasanya di kampung itu ada domba-domba. Ada yang pelihara itu domba-domba. Apa kerjanya Pak Gembala?
dia membawa domba-dombanya pergi ke sebuah padang. Jadi di sana dia apa? Dia memberikan makanan kepada domba-dombanya. Enci akan bercerita bagaimana seorang gembala menjaga domba-dombanya dengan baik. Ya, coba lihat di gambarnya Enci saat ini. Ya, ini adalah gambar domba yang berwajah sedih. Ya, adik-adik, kalau domba itu berwajah sedih, tentunya ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, kemungkinan mereka tidak mempunyai gembala. Tentunya mereka belum makan. Tentunya mereka belum minum. Mereka apa? Mereka kehausan, mereka kelaparan. Karena apa? Karena tidak ada gembalanya. Tentunya kalau ada gembalanya, pasti gembalanya memberikan makanan, memberikan minuman, sehingga domba-dombanya menjadi kenyang. Ya, berikut coba adik-adik lihat gambarnya Enci. Yang berikut adalah gambar domba yang berwajah ceria. Ya, adik-adik, tentunya kalau domba itu berwajah ceria, tentunya dia mempunyai gembala. Mempunyai Pak Gembala. Karena kalau mempunyai Pak Gembala, tentunya domba-dombanya ini diberi makan, diberi minum, dibawa ke padang. Ya, adik-adik, tentunya menjadi seorang gembala harus memiliki jiwa yang apa? Jiwa yang kuat. Karena apa? Dia harus menjaga, melindungi domba-dombanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa, adik-adik? Ketika malam kalau tidur, domba-domba ini kalau tidur dan tiba-tiba ada serangan dari serigala yang jahat, siapa yang akan melindungi domba-domba ini? Tentunya gembalanya. Ya, adik-adik, biasanya adik-adik lihat kalau Pak Gembala itu selalu membawa apa? Membawa kayu ya, atau seperti tongkat yang ujungnya dia apa? Dia melengkung. Jadi ini contohnya. Ini tongkat Pak Gembala ya, yang ujungnya apa adik-adik? Dia melengkung. Apa kegunaannya adik-adik? Dia melengkung. Ya, jadi itu tongkat atau kayu yang biasa dibawa oleh Pak Gembala itu untuk melindungi domba-dombanya dari serangan serigala. Kalau serigala datang, pasti Pak Gembalanya dia apa? Dia pukul pakai kayu itu. Dan ketika dombanya mau jatuh ke jurang, Pak Gembala bisa apa? Dia tarik dengan tongkatnya, karena ujungnya apa? Ujungnya dia melengkung ya, bengkok. Jadi bisa ditarik di lehernya gembala itu supaya dia tidak jatuh ke dalam jurang. Nah, itulah gembala. Ya, adik-adik, itu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, ada di dalam Alkitab. Jadi di sini ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dan kita semua ini adalah domba-dombanya. Jadi bagaimana kebaikan Tuhan Yesus, itulah yang akan kita contohi, kita lakukan sebagai domba-dombanya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, dia mati di kayu salib untuk apa?
untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah gambaran seorang gembala yang baik. Jadi dari cerita Enci ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Gembala yang baik bagi domba-dombanya. Ya adik-adik, ceritanya Enci pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Adik-adik bisa baca ya di rumah. Orang tua juga bisa membantu buat adik-adik yang belum bisa membaca, orang tua bisa membacakan dan adik-adik bisa mendengarkan apa yang dibaca oleh orang tua. Ya adik-adik, kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada saat ini terdapat di Yohanes 10 ayat 11a. Yohanes 10 ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Ya, sekali lagi kita sama-sama adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti Enci ya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Ya demikianlah ceritanya Enci pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah Enci sampaikan tadi, adik-adik bisa mencontohi bagaimana menjadi gembala yang baik. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita akan melakukan satu pujian gembala yang baik. Ya, semua anak-anak di rumah kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan
lewat ibadah sekolah minggu hari ini, walaupun anak-anak di rumah mengikuti secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak kami semua agar dapat mengerti dan memahami tentang cerita firman Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk orang tua kami semua, anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam kehidupan, dalam membimbing anak-anak di rumah, baik mengikuti ibadah maupun belajar di rumah saat ini. Berkati semua kami keluarga di rumah. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan akan melindungi dan menjaga dan memberkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dan seluruh pemerintah kami sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Mari Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Kami mau berdoa untuk Sulawesi Tengah, Kota Palu, tempat tinggal kami bersama. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran di daerah kami ini sampai di pelosok desa-desa terpencil sekalipun dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai pemimpin daerah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami dan kasihanilah kami. Kami mau berdoa untuk kami, mungkin ada yang kurang sehat dalam pergumulan, kiranya Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu, Enci ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetapi pesannya Enci, jangan lupa memakai masker dan apa Enci? Cuci tangan, sering-sering cuci ya, tangan, adik-adik, jangan ya. keluar rumah. Karena masih dalam situasi dan kondisi Virus corona Enci, iya. Ya adik-adik, kita akan angkat satu pujian. Sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.